Hai, selamat datang kembali di channel Sebuah Tanda Tanya. Hari ini kita akan membahas tentang banjir yang terjadi di Pantura. Tepatnya di Jalan Pantura Kaligawe, Semarang, Demak, yang lagi lumpuh total karena banjir. Iya, genangan airnya tinggi, kendaraan mogok, dan aktivitas warga menjadi terganggu. Menurut laporan yang ada, genangan air di ruas Pantura Kaligawe ini mencapai 60 sampai 80 cm di beberapa titik. Supir truk yang terjebak dari Pati ke Jakarta ini bilang, udah dari sore, yaitu sekitar 6,5 jam dan terkena macet. Jadi, bukan cuma banjir kecil yang cepat surut, tapi ini kondisi yang benar-benar menghambat mobilitas secara besar-besaran. Kenapa ini bisa terjadi? Jadi, media menyebut bahwa hujan deras yang datang berturut-turut selama 2 hari menyebabkan sistem drainase di beberapa titik ini nggak mampu menampung debit air lagi. Di samping itu, ada faktor rob atau banjir laut dan penurunan muka tanah yang juga diperhitungkan sebagai penyebab banjir pesisir di Pantura ini. Jadi kombinasi ini antara hujan lebat, kekurangan drainase, dan kondisi geografis drop membuat satu bencana besar, yaitu banjir. Dampaknya nyata nih, banyak kendaraan roda 2 dan mobil kecil yang mogok karena genangan hingga paha orang dewasa. Lalu lintas truk panjang juga menunggu berjam-jam. Aktivitas warga lumpuh dan jalan utama menjadi enggak berfungsi secara normal. Kalau begini, bukan hanya banjir namanya, tapi bencana sosial yang mempengaruhi ekonomi lokal dan mobilitas harian. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa banjir rob di kawasan pesisir seperti Demak maupun Semarang akan berdampak pada kerusakan infrastruktur jalan yang kemudian akan memperlambat transportasi dan mengganggu konektivitas. Contohnya saja, Jalan Kaligawe yang menjadi studi kasus karena kinerja dan kapasitasnya sudah dalam tekanan. Jadi bukan cuma genangan air sementara, tapi ada implikasi bahwa kalau ini dibiarkan secara terus-menerus, bisa makin sering terjadi banjirnya. Secara ilmiah, studi tentang banjir menunjukkan kalau prediksi dan mitigasi menjadi kunci utama agar tidak terulang terus-menerus. Contohnya aja, sebuah penelitian machine learning untuk prediksi banjir nih menyebut kalau data yang akurat dan model yang tepat bisa menurunkan risiko banjir besar. Dengan kata lain, kalau kita hanya bereaksi setelah banjir datang, kita udah tertinggal. Jadi, harus ada pemantauan, prediksi, dan sistem tanggap cepat. Mungkin banyak juga yang mikir, itu kan di Semarang, jauh dari saya. Tapi jebakan jalur Pantura ini adalah jalur nasional yang menghubungkan wilayah dan membawa logistik besar. Kalau lumpuh, dampaknya meluas ke rantai pasok, ekonomi, ongkos transportasi naik, dan bagi kita yang di Indonesia, ini panggilan untuk sadar bahwa infrastruktur kita ini juga punya titik lemah dan kondisi cuaca makin gak menentu akibat perubahan iklim. Adapun beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu kita harus menghindari dulu melintasi ruas yang tergenang kalau kita mempunyai kendaraan kecil. Laporan polisi menyatakan nih, kalau motor dan mobil kecil nggak disarankan untuk lewat. Dan kita harus juga memastikan, harus mengecek info lalu lintas dan ketinggian genangan sebelum jalan nih. Dan untuk warga lokal, harus siapkan pompa air
karung pasir, atau sistem sederhana untuk meminimalkan masuknya air ke rumah. Dan yang paling penting adalah kita harus meningkatkan kesadaran kalau ini bukan sekedar hujan biasa. Bisa jadi sinyal bahwa sistem drainase ini perlu diperkuat lagi. Misalnya solusi jangka panjang yaitu di Demak. Ada riset oleh Universitas Diponegoro tentang hybrid seawall atau tanggul laut campuran yang bisa membantu mencegah rob dan banjir pesisir. Penelitian lainnya menunjukkan kalau kebijakan mitigasi banjir masih mempunyai kesenjangan dalam pelaksanaan di daerah-daerah pantura. Jadi, kita butuh kombinasi teknologi, kebijakan, dan partisipasi warga. Kalau kalian tinggal di pantai utara atau jalur rawan banjir, yuk cek info, simpan nomor darurat, dan ikut kelompok warga yang peduli terhadap mitigasi banjir. Semoga kondisi di Pantura ini segera membaik, air cepat surut, arus lalu lintas pulih, dan solusi yang lebih permanen segera diterapkan. Dan untuk kita semua, mari jadikan kejadian ini sebagai peringatan. Bukan hanya banjir lagi, tapi masa depan kita bisa lebih aman jika kita siap sejak sekarang. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kita ingin berdiskusi lebih lanjut, jangan lupa tinggalkan komen di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share. Bye-bye.